Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Selamat berjumpa kembali untuk bersaat teduh bersama. Mari kita mau siapkan hati, kita akan buka saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Juga untuk malam yang telah lewat, di mana kami bisa beristirahat dengan tenang. Bapa, berkatilah kami dengan rahmat-Mu, agar sepanjang hari ini kami bisa menjadi anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang penuh kasih, juga anak-anak-Mu yang berbela rasa dengan sesama. Amin. Sahabat-sahabat, Tuhan Yesus telah berbuat begitu banyak buat kita semua. Saat ini kita mau memuji Dia, kita mau bersyukur dan berterima kasih untuk semua rahmat dan berkat yang telah kita terima. Mari kita mau siapkan hati kita mau memuji Dia dengan hati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Yesus, karena Engkau terus memelihara kami. Bahkan apapun yang tidak sempat kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat kami. Sahabat terkasih, hendaklah kita terus bersyukur. Bahkan untuk hal-hal yang sangat kecil. Karena ketika kita bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil, kita akan mampu dan akan bisa melihat hal-hal besar yang Tuhan lakukan. Mari sekarang kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia karena Dia memang Allah yang layak kita sembah. Saya mengajak sahabat-sahabat untuk unmute pada saat penyembahan, supaya kita bisa bersama-sama menyembah. Karena dengan begitu kita lebih bersatu hati untuk datang kepadanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Yesus ku ya Engkau baik Tuhan, Engkau kepunyaan perlindunganku, penolongku. Engkau penyembuhku, Engkau penolongku. Kami menyembahmu Tuhan. Oh ya lesha mare 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 ya la ya ya re mare mare ya lesha Yarana sandara katas madashya katas madashya madashya marakatas madashya marakatas Yarana sandara katas madashya marakatas madashya marakatas madashya marakatas madashya marakatas madashya Anasandara katas madashya marakatas madashya marakatas madashya marakatas madashya marakatas madashya Shekin nara marakatas nama shekin marakatas nara madashya nama marakatas shara nama madashya shekin nara nama Anasandara katas madashya Ana marakatas marana na madashya kitara nama Sandara shekin katas nara nama madashya marakatas shekin nara nama Anasandara shara katas nama madashya marakatas shara madashya nama marakatas shekin madashya nara nama marakatas shara madashya nama marakatas shara madashya nama marakatas shara Yarana marakatas shana rana madashya kitala ma marakatas madashya shere nama marakatas shekin nara nama marakatas shara madashya nama marakatas shara nama marakatas madashya marakatas shekin nara nama shara Anasandara katas madashya marakatas Terima puji kiriman kami kepada Bapa yang Maha Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. kami Tuhan. Kasih kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita hening sejenak. Kita mau mendengarkan pesan Tuhan buat kita.
Saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah terus. Ya Allah, terima kasih untuk terus mengingatkan kami untuk berjaga-jaga karena lawan kami si iblis terus mencari kesempatan untuk mengganggu kami. Ya Allah, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Thomas. Kiranya Engkau mengurapi ia dengan rahmat dan berkat-Mu Tuhan. Agar apa yang akan disampaikan oleh anak-Mu Thomas sungguh-sungguh hanya berasal dari Engkau. Dan biar saat ini Engkau pun menyiapkan hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang Engkau akan taburkan bisa berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi, sahabat-sahabat kasih. Mari kita dengarkan, mari kita baca Injil Lukas yang akan saya bawa. Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 30. Tapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik pada orang yang membenci kamu. Berikanlah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepadamu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang dosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan.
untuk Injil pada pagi ini sangat baik, sangat bagus, sangat panjang. Karena ini benar-benar ukuran ataupun takaran kita, saya terutama, sudah menjadi bagian daripada anak Allah atau belum. Kenapa? Karena banyak sekali dari Injil ini seperti mengingatkan kita, menyadarkan kita, semua ya, termasuk saya, kasih itu seperti apa? Gak gampang memang. Kalau saya baca berulang-ulang kemarin ya, baik di mobil maupun pas mau sebelum tidur. Dalam sekali artinya. Karena kalau saya bisa mengikuti apa yang disampaikan dalam Injil yang pada pagi ini kita baca, memang posisi saya udah posisi mungkin udah mendekati di samping Allah. Kenapa? Mengasihi musuh. Yang dimaksud musuh sini pastikan orang, kalau bagi kita musuh adalah orang yang menyakiti. Kadang belum tentu. Kadang orang terdekat kita yang kita kacamata kuda kita anggap dia musuh. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, ataupun keluarga kita. Baik itu orang tua, ataupun ya sepupu atau apa. Kadang itu bisa kita sebutkan sebagai asumsi musuh. Musuh dalam arti yang tidak sejalan, yang tidak sependapat, yang bertentangan dengan kita, atau yang menyakiti kita. Langsung identik dengan musuh. Gitu loh. Dulu saya pernah punya prinsip, kalau lu baik, saya akan lebih baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Itu bukan prinsip. Itu godaan. Itu ancaman. Itu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mana ada ajaran Tuhan, kalau kamu baik ya, saya akan lebih baik lagi. Nggak ada. Yang mana tugas saya baik. Kalau sekarang saya udah ngerti. Dulu enggak. Jadi kalau ada yang nyakitin saya aja, saya sakitin lagi. Contoh, saya misalnya dipojokin pas lagi sama teman kantor. Saya akan nyiksa dia, saya cari kesalahan dia, saya cari kelemahan dia, saya jatuhin dia lewat apa? Saya jebak dia aja. Saya keluar duit banyak untuk jatuhin dia, hobi. Dulu begitu kerjaan saya. Nyakitin orang tapi pakai tangan orang dengan membayar. Senang saya begitu. Sekarang saya sadar itu salah. Karena ajarannya nggak ada. Makanya saya bilang tadi, pas baca Injil ini dalam sekali. Dan seperti menyentuh saya. Gitu loh. Kenapa? Karena saya akuin dulu kehidupan saya adalah kalau orang jahat, saya bikin 2 kali lebih jahat. Kalau dia baik, saya lebih baik lagi. Padahal nggak pernah akan ada kejadian 2 kali lebih baik, nggak pernah ada. Tapi 2 kali lebih jahat karena dendam, itu pasti ada. Karena kita manusia yang belum mengenal Tuhan. Saya tidak sebut A, tidak sebut B. Meskipun kita sekarang sudah ikut komunitas pemulihan hati, tidak 100% juga menjamin bahwa kita bisa mengeluarkan sesuatu yang dari lubuk hati kita, yaitu dendam, sakit hati, kecewa. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Betul, kalau kita nggak tutup mata, berlutut, mohon belas kasihan, mohon kemurahan hati, pasti nggak bisa. Tapi kalau kita udah duduk berlutut, menyendiri, baca ulang lagi ayat yang Lukas 6 ini, percaya deh, yang ada pasti air mata yang akan keluar. Kenapa air mata? Karena itu dalam hati kita mengeluarkan dia dari dalam hati kita. Perasaan ini yang saya sebut ya, dendam, sakit hati. Karena saya rasakan sendiri, dan saya pernah mengalami juga gitu loh. Orang menyakiti, orang yang merugikan saya benci banget. Namanya merugikan pasti benci lah. Tapi ya saya bilang tadi, diajarkan, diingatkan, ya melewati ini. Apalagi seperti kita jadi petugas untuk menyampaikan firman ya. Itu tersentuh saya. Makanya saya bisa meneteskan air mata karena ya ini ayat yang paling sulit, ajaran yang paling sulit ya ini dia. Mengasihi musuh. Gitu loh. Karena musuh yang paling besar adalah musuh yang terbesar dalam hidup ini pasti diri kita sendiri. Kenapa diri kita? Ya diri kita itu ya dia sombong, dendam, iri. Itu di diri kita, bukan di orang lain. Jadi saya mengingatkan kembali ajaran Tuhan Yesus itu kita mengasihi musuh, memberkati mereka, mendoakan gitu loh. Itu nggak gampang. Tapi ini ajaran Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya. Anak-anak yang dekat. Ikut dalam kawanan dombanya yang dipimpin langsung oleh gembalanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal kalau kita sadari Tuhan udah lebih baik loh pada kita.
Berapa kali kita menyakiti hati Tuhan dengan berdosa, dengan menyakiti orang, dengan berbohong aja udah menyakiti Tuhan. Gitu. Itu berbohong ya. Mungkin kita kadang juga mengucapnya bilang, iya, kita bohong. Itu menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan nggak ada minta, kamu udah bayar denda, nggak ada. Tuhan sudah baik. Kalau kita berbalik kepada mengingat Tuhan yang udah baik sama kita dan keluarga kita, pasti memaafkan ataupun mengampuni ataupun melupakan, malah kita minta doa kepada musuh kita. Musuh mana ada sih yang mau doain kita? Makanya ada di sini kan, gitu loh. Kita lakukan apapun yang kita mau lakukan orang lain, kita lakukan dulu, baru orang lain bisa ikut. Itu betul. Kita contoh dulu bahwa kita akan memaafkan dia. Caranya gimana? Paling mudah adalah kita datangi. Kita minta maaf, kita peluk atau kita apa. Untuk menunjukkan bahwa kita udah belas kasih. Pasti lawan kita akan lebih melakukan hal yang sama. Contoh nyata yang pernah saya ceritakan juga, waktu bos saya udah diusir saya dari perusahaan. Ya, karena saya juga sombong, karena saya merasa saya nggak butuh. Padahal kalau diingat-ingat, saya butuh. Dia namanya sombong ataupun merasa paling hebat, pasti lupa kalau lagi emosi. Itu saya bilang tadi. Kunci masuknya dari pihak sebelah saat kita emosi. Nah, pas saya emosi, itu saya lupa bahwa yang saya lawan adalah atasan saya. Oh, saya tantang dia, saya lawan dia, saya kata-katain dia. Anda itu siapa? Oh, gitu. Yaudah, Anda keluar aja. Siap, Anda udah keluarin, ngapain saya masih keluar? Sampai saya gituin. Akhirnya pas besoknya saya emang benar-benar mau keluar, saya gereja pagi dulu. Dapat firman Tuhan. Akhirnya yang ada bukan pengen keluar, pengen minta maaf sama dia. Pas saya minta maaf, lawan saya malah meluk saya. Masa seorang pimpinan direktur mau meluk anak buah gitu loh. Yang kurang ajar ya. Bagi saya sih kurang ajar saya. Jadi menurut saya, kalau kita udah merendah ataupun kita udah minta maaf atau kita berbuat baik, pasti lawan kita itu akan melakukan hal yang sama. Demikian sharing ataupun renungan pada pagi ini. Mari kita tutup dengan doa. Selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap banyak terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena pada pagi ini kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan berkumpul dan ingin mendengarkan firman dan pengajaran-Mu mengenai kasih. Tuhan, kalau kasih ataupun memaafkan ataupun mengampuni, kami hanya baca ataupun kami hanya menghafalkan, memang itu mudah Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, dengan bantuan-Mu ya Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai kami di saat kami susah, di saat kami kecewa, di saat kami sakit, pasti kami bisa melakukan hal-hal yang sangat berat menurut hitungan ukuran manusia. Kami yakin dan percaya Tuhan, dengan bantuan-Mu kami bisa mengampuni, kami bisa memberikan kasih kepada orang-orang yang menyakiti, orang-orang yang telah menjolimi, orang-orang yang telah mencaci. Biarkanlah kami memiliki jiwa kasih-Mu ya Tuhan, seperti Engkau ya Tuhan, mengorbankan putra-Mu yang terkasih ya Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa bagi gembala kami ya Tuhan, ataupun utusan-Mu ya Tuhan, gembala yang biasa menggembalakan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bro Paulus dan Siswila. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan, berikanlah kepada pasangan ini ya Tuhan kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian. Sehingga kami bisa selalu mendengarkan firman-Mu dan pengajaran-Mu ya Tuhan, melalui mereka berdua. Karena kami adalah manusia lemah, kami masih perlu dibina, kami masih perlu pengajaran-Mu ya Tuhan. Tuhan, maafkan segala kesalahan kami ya Tuhan. Berikanlah kami kesempatan ya Tuhan, untuk dapat memberikan kasih, untuk memberikan maaf ya Tuhan. Dan juga kami juga sadar bahwa kami tidak boleh mengikuti egois kami, keinginan pribadi kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita bersama-sama berdoa untuk komunitas pemulihan hati. Ya Yesus. Ya Yesus,
kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dibuka kameranya. Sudah, Bu? Udah buka, Bu? Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Bentar, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.